Bab 1891. Duke of Devonshire sangat marah. Juga, sepupu ipar, aku baru menyadari bahwa keputusan sepupu pangeran memilihmu sebagai pacarnya adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat dalam hidupnya. Wolfgang mengirim pesan pada Ye Feng. Sementara itu, di dalam keluarga Duke of Devonshire, yang sedang menikmati pelayanan seorang pelayan muda nan cantik, tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat ketika mendengar laporan kepala pelayan. Ia segera meminta pelayan itu untuk pergi terlebih dahulu. Kamu Feng. Kalau tidak salah ingat, sepertinya ini kali kedua aku mendengar nama ini. Lagi pula, entah sudah berapa kali aku mendengar nama ini terkait perampasan koleksi berharga warisan keluarga Jerry Burroughs. Di hadapannya, Janman Devonshire memasang ekspresi serius. Ia bahkan menjawab dengan hormat, "Baik, Yang Mulia. Sejauh yang kami ketahui, di antara koleksi yang diwariskan oleh keluarga Jerry Burroughs, Dream, karya Picasso yang berada di peringkat ke-10 telah diambil oleh orang ini. Juga, belum lama ini, di kediaman Baron Andrew, di antara koleksi yang diwariskan oleh keluarga Jerry Burroughs, 12 layar lanskap Kibaisi, yang menempati peringkat kelima nilainya, juga diambil oleh orang ini. Selain itu, ada jam tangan halusinasi Graf Diamonds dari malam ini, yang menempati peringkat keempat dari segi nilai di antara koleksi yang dirilis oleh keluarga Jerry Burroughs. Ini adalah ketiga kalinya orang dari negara naga muncul di pandangan kita. Kalau begitu, orang ini benar-benar mengganggu pemandangan." Kilatan dingin melintas di mata Duke of Devonshire. Dunia luar tidak tahu bahwa di balik organisasi pembunuh di Kekaisaran Matahari tak terbenam, termasuk perkumpulan terbesar, organisasi pemakaman, berdiri di atau lebih khusus lagi keluarga Duke of Devonshire. Idenya adalah agar organisasi pemakaman sangat aktif di dunia luar untuk menggali dan mencari koleksi yang diwariskan oleh keluarga Jerry Burroughs. Sekarang Ye Feng telah mengambil harta karun yang diimpikannya, ini sama saja dengan memutus sumber pendapatan seseorang dan membunuh orang tuanya demi dirinya atau keluarga Duke of Devonshire. Nanti, bantu aku menyelidiki latar belakang orang dari negeri naga bernama Ye Feng ini. Sebaiknya kau cari tahu latar belakangnya di negeri naga. Saya harus membuat persiapan yang matang terlebih dahulu. Baik, Pak. Janman Devonshire tentu saja setuju. Lalu, bagaimana penyelidikan pencurian botol labu, panjang umur, Qianlong? Tanya Duke of Devonshire dengan ekspresi muram. Sudah beberapa hari, bagaimana perkembangannya? Mengikuti perintah Duke, kami bekerja sama dengan polisi di Fox City malam itu untuk membersihkan semua orang Korea di Fox City dan menangkap semua orang yang mencurigakan. Janman Devonshire buru-buru membungkuk dan melaporkan. Namun anehnya, setelah beberapa hari diinterogasi, masih belum ada kemajuan. Aku tidak tahu apakah orang Korea pada hari itu sudah berhasil meninggalkan kota kabut malam itu, atau dia bukan orang Korea, dan bahasa Korea yang dia gunakan sebelum melarikan diri malam itu hanyalah jebakan. Apapun yang terjadi, teruslah menyelidiki. Wajah Duke of Devonshire kembali muram. Jika dia berani macam-macam dengan keluargaku, keluarga Duke of Devonshire, maka dia pasti sudah siap mental untuk menghadapi badai. Lalu, orang-orang mencurigakan dari Korea yang kita tangkap. Janman Devonshire bertanya dengan hati-hati. Usahakan sebaik mungkin untuk menginterogasi mereka. Jika kalian benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari interogasi, kalian bisa menyelesaikannya di tempat, kata Duke of Devonshire dengan tenang. Dimengerti. Janman Devonshire menjawab lagi. Akhirnya, Duke of Devonshire tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menambahkan, hubungi Livert Life Research Institute nanti dan tanyakan kapan modifikasi genetik Hook akan berakhir. Saya pikir dia mungkin punya pendapat berbeda tentang hal-hal ini. Ya. Janman Devonshire menjawab untuk terakhir kalinya. Baru setelah memastikan bahwa Duke of Devonshire tidak memiliki instruksi lain, ia pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Bab 1892. Saat aku mengantuk, seseorang memberiku bantal. Sementara Duke of Devonshire sangat marah. Di Palace Hotel, di suite eksekutif, Ye Feng sedang membalas pesan Anju Prince, Wolfgang, Samia, Isabella, dan yang lainnya. Dia mengetik sangat keras hingga tangannya mati rasa. Semua ini berkat bintang keberuntungan yang menawan dan cantik sepertimu, aku mendapat kesempatan seperti ini malam ini. Itulah balasan untuk Pangeran Anju. Lain kali aku akan melakukannya, tapi mungkin aku tidak akan sama lagi. Ini untuk Wolfgang. Sial, jangan terlalu dipikirkan. Itulah balasan untuk Samia. Agen-agen Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam begitu santai. Sepertinya pekerjaan yang diatur oleh organisasi ini belum cukup. Ini untuk Isabella. Setelah membalas pesan orang-orang ini, Ye Feng hendak beristirahat ketika tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Itu adalah Presiden Sueli, orang yang bertanggung jawab atas Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Saya sudah lama tidak berinteraksi dengan CEO yang tampan ini. Melihat orang ini menelepon,
Ye Feng segera berhenti membalas pesan dan menjawab panggilan. Bos, selamat. Kamu telah mendapatkan rezeki nomplok lagi dan mengukir nama di kalangan atas kota kabut. Begitu panggilan tersambung, suara akrab Presiden Sueli terdengar dari ujung sana. Berita itu menyebar begitu cepat sampai kau pun mendengarnya. Ye Feng terkekeh. Bukan karena beritanya cepat menyebar, tapi karena masalah ini terlalu mengejutkan. Di ujung telepon, Presiden Sueli tak kuasa menahan tawa. Harta karun senilai hampir 100 juta dolar. Lagi pula, ini harta karun yang dicari-cari oleh banyak penambang emas di kota kabut. Bos, Anda menemukannya dengan cara yang sangat istimewa. Bos, saya khawatir Anda tidak tahu. Berita ini hampir menjadi legenda di kalangan atas kota kabut. Saya rasa semua orang akan membicarakan hal ini selama beberapa hari ke depan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan tetap bersikap rendah hati, kata Ye Feng setengah bercanda. Kekuatannya memungkinkan dia menjadi orang terkenal. Namun, ada pepatah terkenal di negeri naga, yaitu seseorang harus menghasilkan banyak uang dalam diam. Terlebih lagi, sampai batas tertentu, organisasi misterius tempat Newstone dan Lansing Yue berada telah memberinya tekanan. Jika memungkinkan, ia lebih suka bersikap rendah hati sepanjang waktu, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Bos, Anda pasti bercanda. Banyak orang tidak punya kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka seperti ini. Presiden Sueli menyanjungnya melalui telepon. Aku tidak bercanda. Ye Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan langsung ke intinya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Tiba-tiba kamu meneleponku jam segini. Selain membicarakan ini, pasti ada hal penting lain yang ingin kamu bicarakan, kan? Ya, benar. Bos, Anda cerdas. Sueli kembali menyanjungnya. Bos, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Biasanya, setiap 2 tahun sekali, beberapa lembaga penelitian ilmu hayati di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam akan berinisiatif mengundang kita ke laboratorium mereka untuk menyaksikan teknologi terbaru mereka, untuk mencari peluang kerjasama atau sponsor. Tentu saja, aku ingat. Mata Ye Feng bergerak, dia telah meminta Sueli untuk segera memberitahunya ketika Mei Ruo Tiancheng Beauty Group menerima undangan dari beberapa lembaga penelitian ilmu hayat terkemuka di Fox City. Di balik lembaga-lembaga ilmu hayati tersebut mungkin terdapat beberapa petunjuk mengenai organisasi misterius tempat Newstone dan Lansing Yue bergabung. Ia ingin menjelajahi dan menggali beberapa petunjuk. Hari ini, kami menerima undangan untuk mengunjungi Lyford Institute for Life Sciences, lembaga penelitian ilmu hayati terkemuka di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Presiden Sueli tidak mengatakan apapun lagi di ujung telepon. Institut Ilmu Hayati Lyford akan membuka pameran beberapa hasil penelitian lusa. Bos, apakah Anda punya waktu untuk ikut dengan kami? Bab 1893. Cheng Feier datang mencarinya. Aku punya waktu. Ye Feng tidak ragu-ragu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia bisa memanfaatkannya. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan Lyford Institute for Life Sciences, dia sepertinya pernah mendengar Anju Prince dan Isabella menyebutkannya sebelumnya. Lembaga ini merupakan lembaga penelitian biologi ternama di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Lembaga ini memiliki hubungan dekat dengan banyak bangsawan di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Hanya orang bodoh yang tidak punya waktu untuk memasuki tempat ini. Kalau begitu, bisakah kau memberiku alamatmu nanti? Aku akan menjemputmu sebelum kita berangkat lusa, kata Sueli cepat di ujung telepon. Baiklah. Ye Feng langsung menjawab. Setelah menutup telepon, ia mengirimkan lokasi Palace Hotel. Setelah dia mengirim pesan itu, tak lama kemudian sebuah nomor yang dikenalnya meneleponnya. Cheng Feier. Melihat angka ini, Ye Feng mendapat firasat. Saat dia mengangkat telepon, dia berkata, jangan bilang kau meneleponku karena jam halusinasi Graf Diamonds. Karena masalah ini, hari ini saya pusing menjawab telepon dan membalas pesan. Sebagian, ya, tapi tidak semuanya. Nada bicara Cheng Feier di ujung telepon menyiratkan senyum yang tak bisa disembunyikannya. Seolah menahan emosinya, dia terus bertanya, di mana kamu sekarang? Saya ingin berbicara dengan Anda secara langsung. Di Hotel Palace. Datang saja. Ye Feng menduga ada hal penting yang ingin dibicarakannya, dan ia segera melaporkan lokasinya. Setelah panggilan telepon berakhir, Fuma Jianwu yang diam-diam melayani Ye Feng sepertinya teringat sesuatu. Setelah membersihkan jejaknya, ia berinisiatif untuk berkata, Tuan, saya akan keluar dan berjalan-jalan dulu. Saya sudah berada di Fox City selama beberapa hari, tapi saya belum pergi untuk melihat pemandangan malam tempat ini dengan jelas. Ye Feng tahu bahwa Fuma Jianwu sengaja menyisakan ruang baginya dan Cheng Feier untuk membicarakan masalah pribadi.
Setelah menjawab, dia mengeluarkan sejumlah uang Fox City dan menyerahkannya kepadanya. Hati-hati di luar. Jangan pulang terlalu larut setelah bertamasya. Saya tahu. Terima kasih, Guru. Fuma Jianwu tersenyum manis. Setelah menerima uang dari kota kabut, ia segera pergi. Dia telah membersihkan jejak kehadirannya sebelum pergi. Sekitar 10 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu lagi. Terdengar aksen Cina yang familiar dari pintu. Bos, Anda ada di ruangan ini. Ye Feng tidak bisa menahan tawa. Profesionalisme Cheng Feier sungguh kuat. Bahkan saat ini, dia tidak melupakan identitasnya sebagai asisten dan kekasih pemilik Maple Leaf Pavilion, Ye Feng. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Cheng Feier mengenakan setelan jas profesional, memegang map dan tas kerja. Ia menyapanya dengan hormat. Bos, maaf mengganggu Anda selarut ini. Ye Feng tahu bahwa dia masih berpura-pura, jadi dia minggir dan memintanya masuk. Setelah Cheng Feier memasuki suite hotel, dia menutup pintu dan bertanya, ada apa? Mengapa kamu datang ke sini tengah malam untuk berbicara denganku? Aku juga tidak mau. Itu terjadi begitu saja. Ekspresi Cheng Feier juga memancarkan ketidakberdayaan. Ngomong-ngomong, keamanan di Kekaisaran Matahari tak pernah sets itu buruk. Di ibu kota seperti kota kabut, dan di daerah ramai seperti Hotel Istana, aku bertemu lebih dari satu orang yang mencoba mendekatiku, dan bahkan ada yang mencoba membuntutiku barusan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ye Feng menuangkan segelas air untuknya. Kalau begitu, ayo kita selesaikan pembicaraan kita secepatnya, supaya kamu bisa pulang. Jika terlambat, beberapa elemen pelanggar hukum akan semakin resah. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Cheng Feier meneguk air dan menyingkirkan rasa tak berdaya di wajahnya. Apa rencanamu selanjutnya? Bab 1894. Jangan lupakan niatmu. Rencana. Awalnya, Ye Feng tidak bereaksi. Misi kita. Cheng Feier memutar matanya ke arahnya. Jangan bilang kau lupa. Pulihkan sebanyak mungkin harta nasional yang hilang di luar negeri. Di saat yang sama, yang terpenting adalah menemukan kembali kuali Jiushu yang dicuri Jerry Burroughs saat itu. Selama ini, kau telah memperoleh mimpi, karya Picasso, Buddha Mas Dunhuang, bintang merah muda Williamson, botol labu, umur panjang, dan arloji halusinasi Graf Diamonds. Bisa dibilang kau telah meraih banyak prestasi, tetapi kau belum membuat kemajuan atau mendapatkan petunjuk tentang kuali Jiushu. Apa pendapatmu tentang ini? Baru pada saat itulah Ye Feng mengerti niatnya. Faktanya, selain apa yang telah didaftarkan Cheng Feier, dia juga baru saja memperoleh Mutiara Asia dan 12 layar lanskap Kibaisi. Namun, ia tidak menyebutkan hal-hal tersebut secara spesifik. Ia hanya mengangguk kecil dan berkata, saya juga sedang aktif mencari petunjuk tentang kuali Jiushu. Tapi kamu harus tahu situasi saat ini. Tidak ada petunjuk yang sesuai di pasar. Kini, koneksinya bisa dikatakan tersebar di seluruh Fox City. Misalnya, para bangsawan teratas di Fox City, keluarga Duke of Anjou, keluarga Duke of Buckingham, Argyll Hanson, Wolfgang, dan Millie semuanya menjadi teman baiknya. Mata dan telinganya juga mencakup masyarakat kemakmuran negeri naga di dunia bawah dan organisasi pembunuh yang diam-diam dikendalikan oleh Devon Sirehook. Ada juga Smart Information Consulting Co., Ltd., yang pandai mengumpulkan informasi. Dalam keadaan normal, apapun yang berhubungan dengan kuali Jiushu di kota kabut atau Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam seharusnya tidak luput dari perhatiannya. Cheng Feier tahu kemampuan dan kekuatannya. Ia sedikit mengernyit dan berkata, sebenarnya, ini juga salah satu alasan aku datang mencarimu kali ini. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi semua koneksi dan mengumpulkan informasi. Namun, dampaknya minimal. Lebih tepatnya, tidak ada keuntungan sama sekali. Sejak kemunculan Buddha Mas Dunhuang, anggota organisasi pemakaman yang tersisa di seluruh kota kabut tampaknya telah lenyap sepenuhnya. Organisasi-organisasi penambang emas yang terkait juga tampaknya telah memanfaatkan kesempatan ini. Seluruh dunia bawah tanah kota kabut telah lama sunyi. Tidak ada pergerakan, yang berarti tidak ada petunjuk. Belum lagi Jiushu Cauldron, target utama kami, bahkan koleksi lain yang pernah diedarkan oleh keluarga Jerry Burroughs pun semuanya telah hilang. Ye Feng mengangguk. Jadi, apa rencanamu dengan datang kepadaku? Kurasa kita harus mengambil inisiatif menyerang. Mata Cheng Feier berbinar. Situasi saat ini sangat tidak normal. Sejak botol labu Qianlong, panjang umur, muncul di kediaman Duke of Devonshire, saya punya alasan untuk percaya bahwa beberapa koleksi lainnya mungkin telah jatuh ke tangan kekuatan-kekuatan besar ini. Ye Feng agak memahami jalan pikirannya, tetapi dia melanjutkan, ya, teruslah bicara. Aku akan menyesuaikan cara berpikir dan arah penyelidikanku.
Aku akan mencari tahu siapa saja tim pencari emas yang memburu pelarian dari aliansi anti kaya dan siapa dalangnya. Tatapan Cheng Feier tajam. Setelah kami menyelidiki ini, kami dapat mengikuti petunjuknya dan menyelidiki lebih lanjut faksi-faksi besar tersebut. Singkatnya, ambil inisiatif untuk menyerang dan jangan menunggu sesuatu terjadi. Ye Feng mengangguk dalam hati. Cara ini bagus. Aku akan memikirkan caranya nanti, dan aku akan menggunakan koneksiku untuk membantumu menyelidikinya. Baiklah. Cheng Feier tidak membuang waktu. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk tinggal secara legal di Kekaisaran Matahari yang tak terbenam. Akhir dari lelang amal tahunan di Empire of the Sun Never Sets mungkin adalah batas waktu operasi kami. Aku sudah memeriksanya. Tinggal kurang dari 10 hari lagi. Kita harus bergegas. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Kita harus menemukan petunjuk tentang Kuali Jiushu sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 10 hari dan mencoba memulihkannya. Bab 1895. Arah masa depan. Ye Feng mengangguk. Besok pagi, aku akan menghubungi berbagai saluran dan mencari tahu kekuatan besar mana yang terlibat dalam mengejar aliansi anti kaya. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Cheng Feier menghabiskan air di gelasnya dan berdiri untuk pergi. Saya akan terus memikirkan solusinya, saya tidak akan membuang waktu sedetik pun. Ye Feng tahu gaya agen wanita ini, dia mengangguk sedikit dan memperhatikannya pergi. Setelah Cheng Feier pergi, otaknya masih berputar. Selama periode ini, ia sibuk menyelesaikan misi sistem dan mengumpulkan harta karun yang tersebar oleh keluarga Jerry Burroughs. Sejujurnya, dia lupa bahwa tinggal kurang dari 10 hari lagi hingga lelang amal tahunan Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Pengingat Cheng Feier hari ini tidak hanya membuatnya menyadari bahwa ia harus bergegas dan menemukan petunjuk terkait Kuali Jiushu, tetapi juga membuatnya tegang. Hal ini dikarenakan dia sudah menetapkan suatu tujuan sebelum memutuskan datang ke Kekaisaran Matahari terbenam. Selain menemukan Jiushu Cauldron dan mengejutkan Pangeran Anju, dia akan menyelidiki lebih dalam organisasi misterius yang telah membesarkan monster dan orang-orang yang dimodifikasi secara genetik seperti Newstone dan Lan Xingyue. Kini, Pangeran Anju hampir menjadi miliknya. Ia telah menemukan banyak harta nasional yang tersebar dari negeri naga di kota kabut. Cheng Feier juga aktif mencari petunjuk tentang Kuali Jiushu. Satu-satunya hal yang belum banyak berkembang adalah organisasi misterius yang menciptakan monster dan manusia hasil rekayasa genetika seperti Newstone dan Lan Xingyue. Saat ini, satu-satunya informasi berguna yang dimiliki Ye Feng adalah bahwa banyak lembaga penelitian ilmu hayat sedang meneliti teknologi modifikasi genetik. Ini kemungkinan besar terkait dengan organisasi misterius tempat Newstone dan Lan Xingyue bergabung. Kunjungan ke Livert Institute of Life Sciences lusa mungkin merupakan kesempatan yang baik. Sementara otaknya bekerja cepat, Ye Feng cepat-cepat memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Besok pagi, dia akan menghubungi Samia, Yu Fengsheng, Isabella, dan yang lainnya untuk mencari tahu pasukan utama mana yang telah berpartisipasi dalam pengepungan sisa-sisa aliansi anti kaya. Kemudian, dia akan bertanya kepada Isabella tentang penelitian di Lembaga Penelitian Ilmu Kehidupan di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Dengan pemikiran ini, Ye Feng segera berpikir keras. Ia baru berhenti berpikir ketika Fuma Jianwu kembali di tengah malam dan diam-diam menyelinap ke pelukannya. Ia menghadiahi Fuma Jianwu, menggendongnya, dan tertidur bersama. Keesokan harinya, ketika Fuma Jianwu bangun untuk menyiapkan sarapan untuknya, Ye Feng segera memanggil Samia, Yu Fengsheng, dan yang lainnya. Kemudian, setelah menelepon kedua wanita itu, dia menemukan nomor Isabella dan bersiap mengirim pesan kepadanya untuk menanyakan apakah dia bisa mengangkat telepon saat ini. Lagi pula, ini adalah agen kerajaan dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, jadi Ye Feng harus mempertimbangkan sifat pekerjaannya. Namun, saat Ye Feng mengetik pesan itu, dia tidak menyangka Isabella akan meneleponnya. Begitu panggilan tersambung, nadanya terdengar sangat mendesak. Ye Feng, apa kamu ada waktu luang? Ada sesuatu yang sangat penting yang mungkin aku perlu bantuanmu. Ada apa? Ye Feng sedikit terkejut, tapi dia masih bertanya tanpa sadar. Kamu di mana sekarang? Aku jemput ya. Nanti aku kasih tahu di mobil. Isabella tampak menyalakan mesin mobil sambil bicara. Ye Feng bisa mendengar suara kunci kontak dan mesin mobil dinyalakan. Hotel Palace. Datang saja. Ye Feng menduga bahwa dia memang sangat membutuhkan sesuatu, jadi dia tidak banyak bertanya dan memberi tahu alamatnya. Setelah melaporkan alamat dan menunggu Isabella menutup telepon, dia bahkan meminta Fuma Jianwu untuk menyiapkan sarapan tambahan. Bab 1896. Isabella meminta bantuan. Ketika Isabella menelepon lagi untuk memberitahu bahwa dia akan segera tiba di Palace Hotel, Ye Feng mengambil sarapan dan pergi ke Mercedes-Benz S500 miliknya.
Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkannya untukmu. Saat masuk ke mobil, ia menyerahkan sarapan itu padanya. Katakan padaku, apa yang begitu mendesak? Terima kasih. Isabella terkejut. Ia sedikit tertegun saat mengambil sarapan itu. Saya dengar dari banyak sumber bahwa orang Asia itu pendiam dan teliti. Awalnya saya tidak percaya, berpikir kita hanya berbeda warna kulit dan aspek-aspek dangkal lainnya, tetapi sama dalam hal-hal lain. Sekarang tampaknya latar belakangmu benar-benar berbeda dari kami. Ye Feng tidak menjawab, dia hanya menunggu dia menyalakan mobil dan menggigit roti lapisnya. Setelah menelan makanannya, dia menatapnya lagi. Baiklah, langsung saja ke intinya. Aku langsung ke intinya. Isabella meletakkan roti lapisnya dan berkata, aku ingin meminta bantuanmu hari ini. Aku juga ingin menciptakan peluang untukmu. Seorang teman dekat Duke of Buckingham sedang sekarat. Tim spesialis terbaik kami dari Imperial Medical College of the Sun Never Set setelah datang untuk mendiagnosis dan merawatnya. Telah dipastikan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, Duke Buckingham masih belum puas, jadi ia memikirkan pengobatan Tiongkok yang unik di Tiongkok. Dia menghubungi saya dan meminta saya membantunya menemukan dokter pengobatan Tiongkok terbaik. Ye Feng sepertinya mengerti sesuatu. Jadi, kau memikirkanku. Isabella mengangguk pelan. Kudengar dari Kalina kau sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok. Lagi pula, kemampuan medismu sungguh ajaib. Ini memang kesempatan yang bagus. Ye Feng langsung mengerti segalanya. Sahabat Duke Buckingham sedang sekarat, dan Duke Buckingham tidak ingin hidup sahabatnya berakhir. Dalam keadaan seperti itu, jika dia dapat membantu Duke Buckingham, tidak diragukan lagi bahwa sang Duke tua, yang awalnya ramah dan baik hati, akan semakin berterima kasih. Pada saat itu, di antara keluarga-keluarga teratas di seluruh kekaisaran, setidaknya dua adipati, Adipati Buckingham dan Adipati Anjou, akan mendukungnya. Selain itu, keluarga Adipati Argyll akan bersikap ramah kepadanya. Hal ini sangat bermanfaat untuk tindakan selanjutnya. Pasien adalah kawan lama Duke of Buckingham sejak puluhan tahun lalu. Meskipun keluarganya tidak memiliki latar belakang yang kuat dan ia hanya bisa dianggap sebagai orang biasa di Fox City, ia adalah salah satu sahabat terpenting Duke of Buckingham. Isabella sama sekali tidak mau menerima pujian. Dia menjelaskan situasinya sambil mengemudi. Sejak mereka berdua pensiun dari medan perang, mereka tetap berhubungan dan berteman. Mereka akan berkunjung setiap 2 atau 3 hari. Bagi Duke Buckingham, sahabat ini sama berharganya dengan seorang teman kepercayaan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Aku mengerti. Ye Feng secara kasar memahami pentingnya orang ini bagi Duke Buckingham. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa adipati paling berkuasa di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mau memelihara hubungan baik dengan rakyat jelata selama puluhan tahun, dia pikir itu masuk akal jika memikirkan gaya adipati sebelumnya. Setelah memahami situasinya, dia bertanya langsung, apa sebenarnya yang terjadi pada pasien? Saya tidak begitu mengerti istilah-istilah medis ini, terlalu profesional. Isabella menggelengkan kepalanya. Saya dengar dari Duke Buckingham dan dokter kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam bahwa organ-organnya seperti bagian dari beberapa instrumen yang sudah terlalu tua. Organ-organ itu hampir tidak berguna dan tidak bisa diselamatkan. Duke Buckingham tidak terlalu serakah. Dia tahu bahwa cicit temannya akan lahir sekitar setengah bulan lagi, dan keinginan terbesar temannya adalah melihat cicitnya, jadi dia berharap dapat membantu temannya bertahan sampai hari itu. Dia ingin aku membantunya memperpanjang hidupnya, kan? Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya memberi isyarat kepada Isabella untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah sarapan, mereka berdua tiba di lantai bawah rumah sakit Virgin Mary di Fox City. Mereka kemudian meminta jarum suntik dan membawanya ke unit perawatan intensif. Bab 1897. Pertemuan tak terduga. Saat itu, beberapa pengawal dengan aura luar biasa sedang menjaga pintu masuk unit perawatan intensif. Para pengawal itu seharusnya memiliki kesan tertentu tentang Ye Feng. Ketika mereka melihat Ye Feng dan Isabella, mereka segera membungkuk dan menyapa. Nona Isabella, Tuan Ye. Isabella sudah akrab dengan mereka. Ia mengangguk dan bertanya dengan santai, bagaimana keadaan di dalam. Pengawal itu menggelengkan kepala saat melaporkan situasinya. Masih belum bagus. Dokter keluarga kekaisaran sudah menyerah dan pergi bersama timnya. Sekarang, seorang teman yang diundang Duke dari Lembaga Penelitian Ilmu Hayati Terkemuka sedang memeriksa situasi. Sambil berbicara, dia membuka pintu unit perawatan intensif dan memberi isyarat mengundang Isabella dan Ye Feng. Isabella tidak berkata apa-apa lagi saat melihat ini, dia langsung memanggil Ye Feng. Ketika mereka berdua masuk, mereka melihat Duke Buckingham tampak lesu dan sedang berdebat dengan seorang pria tua yang bersemangat. Profesor Dahto, Anda salah satu pakar di bidang ilmu hayati.
Tidak bisakah Anda menjamin bahwa Anda dapat memperpanjang hidup teman saya dengan menggunakan beberapa metode mutakhir Anda di bidang ilmu hayati? Saya sangat mengenal Lifeart Life Sciences Research Institute. Di seluruh bidang ilmu hayati dan penelitian tubuh manusia, bisa dikatakan lembaga ini berada di posisi terdepan. Bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam sering menggunakan beberapa hasil penelitian ilmu hayati mutakhir Anda untuk menunda penuaan. Mata Profesor Dahto sangat cerah. Meskipun janggut dan rambutnya putih semua, ia memancarkan semangat yang kuat. Ia mengenakan setelan jas yang sopan. Ia menatap lelaki tua yang terduduk lemas di ranjang rumah sakit dan menjawab dengan sangat sopan, "Maaf, Yang Mulia, tetapi saya sungguh tidak bisa berbuat apa-apa untuk sahabat Anda. Seandainya Anda datang kepada kami saat beliau masih relatif sehat, kami pasti akan sangat yakin dapat menunda penuaannya. Namun, beliau sudah menua sampai batas tertentu. Waktunya terlalu singkat. Jadi, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat menyesal." Mendengar ini, Duke Buckingham tampak semakin lesu, bahkan suaranya terdengar lelah dan tak berdaya. "Bagaimana mungkin kau tak berdaya? Profesor Dahto, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Jika ini masalah uang atau alasan lain, saya bisa memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan Anda." "Tidak, tidak. Yang Mulia, Anda salah paham." Profesor Dahto segera melambaikan tangannya. "Demi Anda, jika kami bisa, kami akan berusaha sebaik mungkin. Alasan kami mengatakan bahwa kami tidak berdaya adalah karena teman baikmu dan bagaimana tubuhnya akan runtuh. Saya tidak bisa membantu Anda." Bahkan Profesor Lifeart yang paling terkenal di Lifeart Institute of Life Sciences, yang juga pemimpin institut kami, tidak dapat membantu Anda. Ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pengobatan modern. Ini juga merupakan topik yang belum pernah diteliti oleh lembaga penelitian ilmu hayati kami sebelumnya. Profesor Dahto menambahkan, dalam pengobatan modern, kita terbiasa membongkar dan merekonstruksi jaringan tubuh manusia untuk mencapai efek pengobatan dan mempertahankan fungsi tubuh manusia. Sedangkan untuk temanmu, tubuhnya sudah sangat tua sehingga hampir setiap bagian tubuhnya mencapai batas maksimal. Dalam keadaan seperti itu, jika kita ingin mempertahankan fungsinya, kita harus membongkar dan membangun kembali hampir semua bagiannya. Ini tidak mungkin. Petik 2. Mengenai Lifeart Life Science Research Institute, meskipun fokus utama kami adalah merangsang potensi tubuh manusia dan kami juga dapat membantu beberapa orang kaya dan bangsawan memperpanjang umur mereka, kami terutama menargetkan mereka yang masih memiliki fungsi fisik yang baik. Lembaga penelitian kami tidak pernah terlibat dalam penelitian orang-orang yang akan kehabisan vitalitas. Dalam situasi seperti itu, kita tidak berani mencoba sesuatu secara gegabah, juga tidak berani meniru sesuatu secara membabi buta. Bab 1898. Maafkan aku. Dengan pengalaman Anda, apakah menurut Anda ada tim peneliti di lembaga penelitian ilmu hayati lain yang terlibat dalam penelitian terkait? Duke Buckingham masih enggan menyerah. "Permintaan saya tidak berlebihan. Saya hanya ingin memperpanjang umur teman lama saya setengah bulan agar ia bisa melihat cicitnya lahir. Asalkan ada tim yang bisa membantu saya mencapai tujuan ini, saya bisa mensponsori lembaga penelitian ilmu hayati mereka dengan $100 juta. Selain itu, saya juga berutang budi kepada pihak lain." Penawaran yang diajukannya sungguh mengejutkan. Profesor Dahto terkejut mendengarnya. Ia tertegun sejenak sebelum tersenyum pahit dan berkata, "Harus kuakui, Duke Buckingham, bahkan aku iri dengan tawaranmu. Tapi sayangnya, saya tetap mengatakan hal yang sama. Setahu saya, di antara sekian banyak lembaga penelitian ilmu hayati di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, tak ada yang terlibat dalam penelitian ilmiah di bidang terkait. Meskipun kita semua terlibat dalam penelitian ilmu hayati, dan sebagian besar dari kita berfokus pada aktivasi dan pengembangan potensi dalam tubuh manusia, ada banyak penelitian yang membantu orang memperpanjang hidup dan menjaga kesehatan mereka. Namun, perlu Anda ketahui bahwa tubuh manusia adalah instrumen yang sangat rumit dan presisi. Setiap detailnya dapat dibagi menjadi banyak topik penelitian. Sekilas, Anda mungkin berpikir bahwa penelitian yang saya geluti adalah pengembangan potensi manusia, dan utamanya membantu orang-orang memperpanjang hidup mereka. Kelihatannya dekat dengan kebutuhan Anda, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Saya sedang meneliti cara memperpanjang umur orang sehat selagi tubuhnya masih sehat. Yang Anda inginkan dari saya adalah masalah memperpanjang umur orang yang sekarat, yang hidupnya terancam dan banyak bagian tubuhnya sudah menua hingga tak mampu lagi menopang tubuhnya. Maafkan aku karena tidak berdaya." Duke Buckingham mendengar penjelasan rinci Profesor Dahto dan mungkin menyadari bahwa ia benar-benar tak berdaya. Setelah mendesah lagi, ia menggenggam erat tangan lelaki tua di tempat tidur yang matanya terpejam dan layu seperti ranting. "Martin, teman lamaku." Lelaki tua renta di ranjang rumah sakit itu mungkin masih sadar.
Meskipun ia tak bisa membuka matanya, dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya ketika mendengar suara memilukan Duke Buckingham. Jari-jarinya yang kaku dan kering bergerak sedikit seolah-olah dia ingin memegang tangan Duke Buckingham dan sedikit menghiburnya. Duke Buckingham. Saat itu, Isabella berbicara. Tuan Ye ada di sini. Duke Buckingham akhirnya bereaksi. Ia menoleh ke Ye Feng dengan tergesa-gesa. Ye Feng, maafkan aku. Aku tidak menyadari kedatanganmu tadi. Maafkan aku karena telah mempermalukan diriku sendiri. Yang mulia, apa yang Anda katakan? Ye Feng berbicara dengan lancar dengan aksen kota kabut. Setelah melihat betapa Anda menghargai persahabatan, saya merasa Anda semakin menawan. Apakah ini teman lama yang Isabella katakan ingin kau perpanjang hidupnya? Duke Buckingham menyeka sudut mata sahabat lamanya, lalu cepat-cepat menyeka air mata yang samar-samar terlihat di sudut matanya sendiri. Ia cepat-cepat mengangguk. Ya, ini sahabat lamaku, Martin. Kami telah menjadi teman baik dan sahabat lama selama puluhan tahun. Ye Feng, aku dengar dari beberapa teman bahwa pengobatan Tiongkok di negeri naga sangat unik dalam beberapa hal, dan pengobatan Tiongkokmu sangat bagus. Bisakah kau lihat apakah Martin masih punya peluang? Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang adipati agung dari kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti seorang lelaki tua tak berdaya. Ketika dia berbicara, nadanya penuh dengan permohonan. Ye Feng langsung merasakan betapa ia sangat mementingkan pria tua bernama Martin ini. Ia melirik Martin di tempat tidur dan berkata dengan serius, aku tidak bisa menjanjikan detailnya sekarang, kita harus menunggu sampai aku memeriksa temanmu dulu. Duke Buckingham, izinkan saya mendiagnosis teman Anda terlebih dahulu. Baiklah. Duke Buckingham cepat-cepat minggir. Kalau begitu, kuserahkan padamu. Bab 1899. Profesor Dahto tertarik. Ye Feng melihat ini dan bersiap untuk berjalan dan memeriksa Martin. Anak muda, apakah kau akan merawat Martin tua? Namun, saat itu, Profesor Dahto tiba-tiba bertanya. Ye Feng hanya bisa menghentikan apa yang sedang dilakukannya, ia menatapnya dengan bingung. Ada apa? Ada masalah. Anak muda, kulihat kau sudah lama di sini bersama Isabella. Kurasa kau mendengar sebagian percakapan antara aku dan Duke, kata Profesor Dahto dengan sungguh-sungguh. Tubuh Martin tua sudah sangat tua sehingga hampir setiap bagian tubuhnya telah mencapai batasnya. Dalam hal ini, jika kita ingin mempertahankan fungsi tubuhnya, kita harus membongkar dan membangun kembali hampir semua bagiannya. Ini mustahil. Apakah kamu yakin masih ingin melakukan hal yang tidak berguna ini? Ye Feng tidak menjawab, dia hanya menatap Duke Buckingham dan Isabella. Duke Buckingham tidak berniat membantahnya, ia hanya berkata dengan suara serak, Profesor Dahto adalah teman lama saya. Beliau selalu terobsesi dengan dunia akademis, dan tidak tahu banyak tentang dunia. Mohon maafkan beliau jika beliau terlalu belak-belakan. Di samping Ye Feng, Isabella juga mengangguk. Ia berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Ye Feng dan dirinya, memang. Profesor Dahto adalah sosok unik yang terkenal di dunia sains. Beliau telah berkecimpung dalam penelitian ilmu hayati selama beberapa dekade. Beliau tidak hanya sangat berpengaruh di bidang penelitian ilmu hayati di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, tetapi juga merupakan pemimpin penelitian tentang penundaan penuaan manusia di Lembaga Penelitian Ilmu Hayati terkemuka di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, yaitu Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert. Dia kenalan lama Duke dan juga orang baik yang terkenal di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Dia agak mirip dengan Duke yang lama. Kata-katanya mungkin agak kasar dan tidak enak didengar, tapi dia tidak punya niat jahat. Ye Feng tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua di depannya ini bukan hanya anggota Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert, tetapi juga memiliki reputasi yang begitu baik. Setelah mendengar Duke Buckingham dan Isabella berbicara untuknya, dan bagaimana lelaki tua itu tampak seperti orang yang terus terang, dia segera menjelaskan dengan sabar kepada Profesor Dahto, ya, saya mendengar percakapan antara Anda dan Duke tadi. Namun, logika pengobatan Tiongkok di negeri naga kita sangat berbeda dengan pengobatan Barat. Pengobatan Barat menekankan pembongkaran dan perbaikan. Jika ada bagian yang bermasalah, bagian tersebut akan dibongkar dan dibangun kembali. Jika logika ini digunakan, seorang tua yang bagian-bagiannya telah menua hingga batas tertentu memang tidak dapat disembuhkan. Di sisi lain, pengobatan Tiongkok menekankan penjahitan dan perbaikan. Misalnya, meskipun ada bagian yang rusak, selama dijahit dan ditambal sedikit, mereka masih bisa bertahan. Jika logika ini digunakan pada seorang tua yang bagian-bagiannya telah menua hingga batas tertentu, mereka dapat menjaga mesin ini tetap menyala lebih lama. Pengobatan Barat menghancurkan dan memperbaiki, sementara pengobatan Tiongkok menjahit dan memperbaiki. Profesor Dahto tercengang. Ia mengulang kalimat ini beberapa kali sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Tiba-tiba, matanya berbinar penuh minat.
Saya pernah mempelajari beberapa sistem pengobatan Tiongkok sebelumnya, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Saya selalu merasa ada misteri di dalamnya. Setelah mendengar apa yang Anda katakan hari ini, saya tiba-tiba merasa mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu harus menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat kuat di negeri naga. Ye Feng tersenyum tipis. Negeri naga itu luas, dan ada banyak orang berbakat. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku sangat kuat. Anda juga sangat rendah hati. Mata Profesor Dahto penuh minat. Itulah mengapa saya semakin penasaran dengan Anda dan keterampilan medis Anda. Aku ingin tahu apakah kau keberatan kalau aku menonton dari samping saat kau mendiagnosis dan merawatnya nanti. Aku jamin aku tidak akan bersuara. Tentu. Ye Feng juga ingin menjalin hubungan baik dengan orang ini, jadi dia langsung mengangguk. Kalau begitu, silakan mulai ujianmu. Profesor Dahto mendengar ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu, menunggu langkah selanjutnya. Bab 1900. Anda bisa mencobanya. Selain Profesor Dahto, Duke Buckingham juga sangat penasaran. Ia menatap Ye Feng dengan tatapan penuh harap. Apakah Anda membutuhkan kami untuk mempersiapkan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk berkoordinasi dengan Anda? Tidak untuk saat ini. Ye Feng berjalan ke tempat tidur Martin. Ia memeriksanya dengan cermat dan bertanya kepada Duke Buckingham tentang kondisi Martin. Ia juga memeriksa laporan medis Martin. Setelah pemeriksaan, ia kembali menghadap Duke Buckingham. Saya butuh bantuan untuk melepas pakaian Tuan Martin. Tolong juga atur agar seseorang mengirimkan satu set lampu spiritus dan jarum perak. Sebelum perawatan dimulai, kami harus meminta pihak rumah sakit untuk memberikan suntikan nutrisi kepada Martin. Duke Buckingham segera menatap Isabella. Saya akan menghubungi pihak rumah sakit dan meminta mereka menyiapkan suntikan nutrisi dan perlengkapan bedah Ye Feng. Isabella segera berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Duke Buckingham menatap Ye Feng lagi. Bagaimana kabar Martin tua? Bisakah dia diselamatkan? Gagal jantung, paru-paru menua, fungsi ginjal mendekati nol, fungsi hati menurun hingga tingkat yang dapat diabaikan, fungsi limpa hampir hilang sepenuhnya. Ye Feng segera memberikan penilaiannya. Dari sudut pandang pengobatan barat dan pengobatan Tiongkok, dia memang tidak dapat disembuhkan. Jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal adalah 5 organ terpenting dalam tubuh manusia. Jantung merupakan mesin tubuh, hati bertanggung jawab atas detoksifikasi, limpa bertanggung jawab atas pencernaan dan penyediaan energi, paru-paru bertanggung jawab atas pengoperasian sistem pernapasan, dan ginjal bertanggung jawab atas metabolisme. Masing-masing organ ini penting bagi berfungsinya tubuh manusia, sebuah instrumen yang presisi. Jika salah satu saja tidak berfungsi dengan baik, vitalitas seseorang akan sangat berkurang. Kelima komponen utama Martin semuanya rusak. Baik pengobatan barat maupun pengobatan Tiongkok biasa, mustahil untuk menyelamatkannya. Jika ia menerima sedikit rangsangan lagi, ia mungkin langsung mati. Tidak mengherankan bahwa seorang ilmuwan terkemuka seperti Profesor Dahto, yang ahli dalam penelitian ilmu kehidupan dan telah membuat prestasi besar di bidang perpanjangan kehidupan manusia, tidak berani menerima permintaan Duke Buckingham dengan mudah. Duke Buckingham masih berharap, bahkan setelah mendengar penilaian Ye Feng, dia terus bertanya, bagaimana denganmu, Ye Feng, apakah kamu punya ide? Aku bisa mencobanya. Ye Feng masih belum mengatakan sesuatu yang pasti. Setelah staf rumah sakit selesai memberikan suntikan nutrisi, saya bisa menggunakan serangkaian metode akupuntur untuk mengaktifkan limpa agar Martin dapat mencerna dan menyerap suntikan nutrisi. Ini akan sedikit merangsang vitalitasnya. Setelah itu, berdasarkan pemulihannya, kami akan memutuskan apakah akan melakukan rangkaian akupuntur kedua, teknik jarum penguat jantung, untuk memperkuat fungsi jantungnya. Singkatnya, setidaknya kita tidak akan memperburuk situasi Martin seperti sekarang. Bagus. Kalau begitu aku serahkan padamu. Duke Buckingham tidak mengerti istilah-istilah profesional ini, awalnya ia tertegun, tetapi ketika mendengar kalimat terakhir Ye Feng, ia sangat gembira. Asalkan kondisi Martin lebih baik dari sekarang, meski hanya sedikit lebih baik, saya akan sangat berterima kasih. Ye Feng, maaf merepotkanmu. Ye Feng tidak banyak bicara, ia hanya berbasa-basi dengan Duke Buckingham. Setelah staf rumah sakit dan Isabella datang dan Martin mendapatkan suntikan nutrisi, ia segera mengambil jarum perak dan lampu spiritus yang dibawa Isabella. Ia mendisinfeksi jarum-jarum perak itu dengan sangat teliti. Ketika Duke Buckingham secara pribadi membantu Martin melepas baju rumah sakitnya, ia mulai menusukkan jarum ke titik-titik akupunkturnya. Pada saat yang sama, ia memasukkan sebagian kekuatan internalnya ke tubuh Old Martin. Tak lama kemudian, Martin, yang matanya terpejam dan nyaris tak bisa menggerakkan jari-jarinya, mengerang teredam. Kemudian, jari-jarinya gemetar dan ia perlahan membuka matanya yang keruh.
Dan Ye Feng juga menghentikan tindakannya saat dia melihat kesempatan itu. Dia menghentikan tahap pertama akupuntur. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.